Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin ya geng. Dan kali ini gue akan membahas nih mengenai Bapak Sandiaga Uno. Seperti apa sih perjalanan karir dan juga profil dari Bapak Sandiaga Uno ini. Dan gue akan membahas lebih lengkapnya lagi ya. Bernama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini ternyata lahir di Rumbai, Pekanbaru, Riau ya geng, pada tanggal 28 Juni 1969. Dan ia nih ternyata merupakan anak dari Razif Halik Uno dan Mein R. Uno, dan ayahnya nih ternyata berasal dari Gorontalo. Hal ini bisa dilihat ya dari nama belakang Sandiaga yang bermarga Uno geng. Dan ayah Sandiaga pada awalnya nih bekerja sebagai karyawan di perusahaan Caltex di Riau. Setelah nggak bekerja lagi nih, ayah Sandiaga kemudian memboyong keluarganya ke Jakarta pada tahun 1970-an. Sandiaga nih memulai pendidikannya di SD PSKD, kemudian ke SMP 12 Wijaya Jakarta Selatan, dan melanjutkan sekolahnya nih ke SMA Katolik. Dan Sandiaga Uno nih geng merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti juga ya ketika ia kuliah di Wichita State University di Kansas, Amerika. Ia berhasil lulus nih dengan predikat summa cum laude. Pas ia lulus nih dari Wichita State University, kemudian bekerja di Bank Suma milik William Suryajaya geng. Dan karena kinerjanya nih yang cukup bagus di perusahaan, setahun kemudian ia menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University Amerika Serikat. Dan ia nih akhirnya menamatkan kuliahnya dengan meraih IPK sempurna yakni 4,0, yang merupakan sebuah prestasi pastinya yang membanggakan. Bener-bener ya, Sandiaga ini emang dari kecilnya pintarnya udah kebangetan banget, patut ditiru nih untuk pintarnya ya geng, dan juga rajinnya nih pastinya. Kemudian pada tahun 1993 nih, ia bekerja di Singapura geng, dan memilih bergabung dengan perusahaan investasi bernama Sea Power Asia Investment Limited sebagai manajer investasi loh geng. Dan 2 tahun kemudian nih, tepatnya pada tahun 1995, ia kemudian pindah lagi ke Kanada dan bekerja di perusahaan bernama NTI Research Ltd dengan posisi sebagai Executive Vice President NTI Research Ltd. Dikabarkan pada saat itu nih gajinya sebesar $8.000 per bulannya geng. Dan namun seperti kata pepatah ya, roda kehidupan pasti selalu berputar nih. Badai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 nih geng, mengakibatkan perusahaannya juga terkena imbasnya. Dan perusahaannya nih kemudian bangkrut dan melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja termasuk pada dirinya. Pada saat itu nih, akhirnya Sandiaga Uno memilih untuk kembali ke Indonesia dan memulai usaha baru geng. Meskipun statusnya ya ketika itu sebagai pengangguran. Langkah pertama nih yang dilakukannya ketika di Indonesia adalah mencari pekerjaan baru, tetapi hasilnya tidak seperti yang ia harapkan pada saat itu. Dan lamaran pekerjaannya nih bahkan ditolak geng oleh 25 perusahaan. Pengalaman memang mengajarkan segalanya nih geng. Hal inilah yang membuatnya menjadi titik balik dari seorang Sandiaga Uno. Dan kemudian ia merubah nih mindsetnya dari karyawan menjadi seorang pengusaha. Pengalaman yang diterimanya nih kemudian ia coba pergunakan geng untuk mencoba membuat perusahaan bernama PT Recapital Advisor pada tahun 1997 yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan. Dan perusahaan tersebut nih ia dirikan bersama dengan teman SMA-nya yang bernama Rosan Perkasa Ruslani. Nggak semuanya nih yang diharapkan selalu berjalan mulus geng. Banyak juga calon klien memandang sebelah mata kemampuan dari Sandiaga Uno ini. Hingga akhirnya nih 6 bulan kemudian setelah perusahaan tersebut didirikan nih, ada perusahaan yang akhirnya menggunakan jasanya. Diceritakan juga nih geng kalau Sandiaga Uno setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1998, ia bersama Erwin Suryajaya kemudian mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya.
Berbekal jaringan network yang baik ya dengan perusahaan atau lembaga-lembaga keuangan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, perusahaan yang ia dirikan nih oleh Sandiaga Uno kemudian akhirnya sukses, geng. Sistem perusahaannya ialah mengumpulkan modal dari beberapa investor nih, geng, kemudian mengakuisisi perusahaan yang memiliki masalah keuangan, kemudian memperbaiki kinerja perusahaan tersebut. Setelah kinerja perusahaan tersebut sudah terlihat cukup baik nih, geng, kemudian perusahaan tersebut dijual kembali tentu dengan harga yang lebih tinggi. Dan salah satu perusahaan yang pernah ia akuisisi adalah Bank BTPN. Majalah Forbes nih memasukkan namanya ke dalam 40 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan sebesar 400 juta US dollar, berada di peringkat 29 pada tahun 2013 ya, geng. Dan perusahaan investasinya yaitu Saratoga Capital dikenal sebagai firma investasi terbesar di Indonesia yang memiliki karyawan sebesar 20.000 orang, geng. Banyak banget ya karyawannya. Namun pertanggal 10 Juni 2015 nih ia resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Sandiaga Uno dikenal sebagai pengusaha besar yang memiliki banyak perusahaan serta termasuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Namun nih, ia juga memilih terjun ke dunia politik sama seperti beberapa pengusaha lainnya ya, geng. Nah, namanya nih, geng, ramai menjadi perbincangan masyarakat di Jakarta ketika ia memilih terjun nih ke dunia politik dan maju sebagai kandidat wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Gerindra bersama dengan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada saat itu ya. Dan Sandiaga Uno nih, geng, resmi dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf oleh Presiden Jokowi. Selamat untuk Bapak Sandiaga Uno ya. Dan nantikan terus, geng, video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini silahkan diklik like, lonceng notifikasi dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya, atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah nih dalam pengucapan kalimat atau ceritanya nih, mohon dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.